Halo, assalamualaikum. Sesuai judul video kali ini, bisa jadi ini adalah TWS earphone dengan best SQ alias sound quality pada rentang harga di bawah Rp500.000. Dan bukan karena brandnya punya bunyi yang sama dengan nama depan saya ya, melainkan karena saat saya mulai memasangkan sepasang earphone ini di telinga, lalu mulai menelusuri berbagai lagu yang biasa saya dengarkan, kenikmatannya jelas terdengar begitu nyata. Pantas saja review-review dari media luar negeri begitu mengistimewakan earphone yang satu ini. Dan sengaja saya bahas seperti ini agar teman-teman yang nonton dapat penekanan di mana kelebihan earphone ini. Jadi tahu apa yang bisa diharapkan. SQ yang baik itu tak selalu yang bassnya nampol. Justru biasanya itu lebih bisa maintain banyak sektor dengan proper, meski mungkin pada akhirnya tetap lebih dominan ke salah satunya. Tapi yang jelas, saya menilai detail dari earphone ini berkelas banget ya. Jadi sangat kaya dan banyak muncul detail yang seringkali terlupakan di earphone-earphone Bluetooth dengan harga terjangkau. Lively, hidup sekali terasa suara-suara instrumen dalam lagu yang saya putar, sehingga saya nilai virtualisasi dan soundstage-nya juga istimewa. Arah dan jarak suara bisa dihadirkan dengan akurat dan separasi instrumen terasa sangat jelas. Jadi wajar kalau saya amazed dengan earphone yang sebetulnya sudah saya coba versi yang lebih barunya. Ya, ini tuh sebetulnya adalah Earphone Free One S dan saya cukup heran kenapa saat mencoba Earphone Free 2 dulu, experience-nya enggak semenakjubkan ini. Kalau udah bahas virtualisasi, biasanya kita bahas lanjut gaming experience-nya ya. Dan buat saya, ini oke dengan catatan latensinya acceptable saat gaming mode dinyalakan. Ingat, detailnya yang kaya bisa membuat kita banyak mendapat informasi di mana pergerakan musuh. Dan gameplay juga terasa hidup banget dengan earphone ini. Delay di mode musik mungkin masih cukup tebal ya. Ekor langkah tertinggal bisa 3-4 langkah dan bunyi gerakan-gerakan seperti mendarat dari lompatan maupun buka tutup pintu juga masih kentara sangat jelas. Kita bisa nyalakan gaming mode dengan tap dan tahan earbuds kiri selama 2 detik, maka ekor langkah bisa minim banget, kadang tidak ada, dan maksimal pun di 2 langkah saja. Semua gerakan lain, termasuk menembak dengan scope 4 kali, sudah terasa on point. Ini mah in case aja ya, kamu yang audiophile dengan budget terbatas, masih butuh main game sesekali buat fun. Karena kalau buat gaming kompetitif atau profesional, saya belum bisa menyarankan penggunaan Bluetooth earphone ya. Oke, sekarang kita bahas karakter suaranya. Di awal, saya bilang earphone yang SQ-nya bagus itu bisa maintain semua sektor. Jadi memang earphone Free One S ini cenderung balance tapi nggak flat ya. Bassnya punya karakter punchy yang lebih menonjol, jadi nggak terlalu boomy. Suara bassnya itu bulat, deep, rapi, dan cukup nonjok. Buat saya cukup, nggak tahu sih kalau buat bass head yang kelas berat. Vokalnya juga natural, bening, dan terjaga clarity-nya. Tidak cempreng, tapi juga tidak berat, clear, proper, seperti seharusnya. Dan treble dapat sparklingnya, tidak banyak kena distorsi dari bass, tapi tidak tajam juga. Buat yang senang suara yang cering banget, mungkin segini bakal kurang, tapi overall bagi saya ini mantap. Dan setelah saya cek naskah review earphone Free 2 kembali, ternyata karakternya masih mirip ya. Jadi kenapa yang ini terasa lebih hidup, masih jadi tanda tanya buat telinga saya. Bedanya dari Free 2, Free One S ini nggak pakai chip Qualcomm. Jadi kodek yang didukung itu hanya SBC dan ESC. Namun, charging case-nya tetap mendukung wireless charging loh. Iya, case dengan bentuk kapsul yang nampak biasa saja ini ternyata punya fitur mahal. Seri Free ini form faktornya memang tanpa stem ya, dan ergonomis banget di telinga, nempel banget, serta isolasinya juga ketat. Jadi yang saya rasakan, jika agak lama dipakai, mulai terasa gerah, rada perih-perih gitu ya. Catat. Finishingnya sendiri, matte black, tidak ada masalah. Ear tipsnya juga sebetulnya lembut, cuma karena isolate banget, jadinya lebih cepat terasa panas di lubang telinga. Yang jelas, earphone ini tidak punya fitur ANC maupun transparansi, karena harganya juga masih 400 ribuan. Dan untuk harga tersebut, mikrofonnya cukup bagus, meski karakter suara yang direkam seperti biasa itu kena kompresi ya, jadi agak kurang natural. Tapi detail dan gainnya cukup, dan juga meredam kebisingan dengan cukup baik karena total dia punya 4 mikrofon. Kayak gini nih hasilnya.
Ya, ini ya contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Irfan Free One S ya. Di dekat saya ada suara lagi ngegoreng, kedengeran nggak? Masuk ke perekaman audionya. Kalau misalkan nggak kedengeran, berarti bagus meredam noise-nya ya. Saya akan bantu juga menambahkan noise dengan kipas angin. Baru nih kipas anginnya. Nyala, ada lampunya, sudah menyala di level 1. Tetap punya 3 level ya. Ini lebih halus anginnya, lebih enak, adem di si Mahyanggara ini. Sekarang sudah di level 2, silakan disimak terus suaranya. Dan ini yang paling kencang di level 3. Ya. Jadi gimana kira-kira buat peredaman noise-nya? Sekarang saya akan berhenti bicara dulu. Barusan sempat mati ya kipasnya, sekarang saya bicara lagi. Dan silakan dibandingkan suara saya saat ini dengan saat ini, di mana kipasnya kembali ke level 3 dan sekarang di saat kipasnya sudah mati total ya. Apakah ada perubahan kualitas suara yang artinya INC-nya bekerja meredam noise tapi memang mengorbankan kualitas suara? Atau gimana? Karakternya sejauh ini naturalkah atau kayak suara robot? Gainnya cukup atau tidak? Dan detailnya gimana? Kayak nggak? Langsung komen aja ya. Ini earphone seharga 400 ribuan. Bagus nggak? Nah, Earphone Free One S ini sendiri bisa dihubungkan dengan aplikasi Earphone Audio ya, di mana di sana kita bisa atur equalizer dan juga touch controlnya. Waterproof ratingnya IPX7 dan menggunakan Bluetooth 5.0, serta battery life-nya diklaim hingga 6 jam jika dipakai secara simultan. Yang mencengangkan, pas saya ngecek speknya di website My Earphone, ini tuh harganya $79,99 dolar Amerika loh ya. Terus kok seller ini bisa jual 400 ribuan di e-commerce lokal? Apakah ini artinya harus diburu selagi harga belum naik? Saya mah kembalikan ke pemirsa saja lah ya. Saya kan cuma bisa bantu menyediakan link di deskripsi. Tapi tentunya sudah pada baca kan judul video ini? Jadi, you know what to do lah. Oke, reviewnya sudah sampai di sini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.